Ibu muslimah yang beberapa menit lalu sembab, gelisah, dan coreng-moreng, kini menjelma menjadi sekuntum Crinum giganteum. Sebab tiba-tiba ia mekar, sumringah, dan posturnya yang jangkung, persis tangkai bunga itu. Kerudungnya juga berwarna bunga Crinum, demikian pula bau bajunya, persis Crinum yang mirip bau vanili. Sekarang, dengan ceria, beliau mengatur tempat duduk kami. Bu Mus mendekati setiap orang tua murid di bangku panjang tadi, berdialog sebentar dengan ramah, dan mengabsen kami. Semua telah masuk ke dalam kelas, telah mendapatkan teman sebangkunya masing-masing, kecuali aku dan anak laki-laki kecil kotor berambut keriting merah yang tak kukenal tadi. Ia tak bisa tenang. Anak ini berbau hangus seperti karet terbakar. Anak Pak Cik akan sebangku dengan Lintang, kata Bu Mus pada ayahku. Oh, itulah rupanya namanya, Lintang, sebuah nama yang aneh. Mendengar keputusan itu, Lintang meronta-ronta, ingin segera masuk kelas. Ayahnya berusaha keras menenangkannya, tapi ia memberontak, menepis pegangan ayahnya, melonjak dan menghambur ke dalam kelas mencari bangku kosongnya sendiri. Di bangku itu, ia seumpama balita yang dinaikkan ke atas tank, girang tak alang kepalang, tak mau turun lagi. Ayahnya telah melepaskan belut yang licin itu, dan anaknya baru saja meloncati nasib merebut pendidikan. Bu Mus menghampiri ayah Lintang. Pria itu berpotongan seperti pohon cemara angin yang mati karena disambar petir. Hitam, meranggas, kurus, dan kaku. Beliau adalah seorang nelayan. Namun, pembukaan wajahnya yang mirip orang Busman adalah raut wajah yang lembut, baik hati, dan menyimpan harap. Beliau pasti termasuk dalam sebagian besar warga negara Indonesia yang menganggap bahwa pendidikan bukan hak asasi. Tidak seperti kebanyakan nelayan. Nada bicaranya pelan. Lalu beliau bercerita pada Bu Mus bahwa kemarin sore kawala burung pelintang pulau mengunjungi pesisir. Burung-burung keramat itu hinggap sebentar di puncak pohon ketapang demi menebar pertanda bahwa laut akan diaduk badai. Cuaca cenderung semakin memburuk akhir-akhir ini, maka hasil melaut tak pernah memadai. Apalagi ia hanya semacam petani penggarap. Bukan karena ia tak punya laut, tapi karena ia tak punya perahu. Agaknya selama turun-temurun, keluarga laki-laki cemara angin itu tak mampu terangkat dari endemik kemiskinan komunitas Melayu yang menjadi nelayan. Tahun ini, beliau menginginkan perubahan dan ia memutuskan anak laki-laki tertuanya, Lintang, tak akan menjadi seperti dirinya. Lintang akan duduk di samping pria kecil berambut ikal, yaitu aku. Dan ia akan sekolah di sini, lalu pulang pergi setiap hari naik sepeda. Jika panggilan nasibnya memang harus menjadi nelayan, maka biarkan jalan kerikil batu merah 40 km mematahkan semangatnya. Bau hangus yang kucium tadi ternyata adalah bau sandal Chunghai, yakni sandal yang dibuat dari ban mobil yang aus karena Lintang terlalu jauh mengayuh sepeda. Keluarga Lintang berasal dari Tanjung Kelumpang, desa nan jauh di pinggir laut. Menuju ke sana harus melewati 4 kawasan pohon nipah, tempat berawa-rawa yang dianggap seram di kampung kami. Selain itu, di sana juga tak jarang buaya sebesar pangkal pohon sagu melintasi jalan. Kampung pesisir itu secara geografis dapat dikatakan sebagai wilayah paling timur di Sumatera. Daerah minus nan jauh masuk ke pedalaman Pulau Belitung. Bagi Lintang, kota kecamatan tempat sekolah kami ini adalah metropolitan yang harus ditempuh dengan sepeda sejak subuh. Anak sekecil itu.
Ketika aku menyusul Lintang ke dalam kelas, ia menyalamiku dengan kuat, seperti pegangan tangan calon mertua yang menerima pinangan. Energi yang berlebihan di tubuhnya serta-merta menjalar kepadaku, laksana tersengat listrik. Ia berbicara tak henti-henti, penuh minat dengan dialek Belitung yang lucu, tipikal orang Belitung pelosok. Bola matanya bergerak-gerak cepat dan menyala-nyala. Ia seperti pilea, bunga meriam itu, yang jika butiran air jatuh di atas daunnya, ia melontarkan tepung sari, semarak, spontan, mekar, dan penuh daya hidup. Di dekatnya, aku merasa seperti ditantang, mengambil ancang-ancang untuk sprint 100 meter. Sekencang apa engkau berlari? Begitulah makna tatapannya. Aku sendiri masih bingung. Terlalu banyak perasaan untuk ditanggung seorang anak kecil dalam waktu demikian singkat. Cemas, senang, gugup, malu, teman baru, guru baru, semuanya bercampur aduk. Ditambah lagi satu perasaan ngilu karena sepasang sepatu baru yang dibelikan ibuku. Sepatu ini selalu kusembunyikan ke belakang. Aku selalu menekuk lututku karena warna sepatu itu hitam bergaris-garis putih. Maka ia tak tampak seperti sepatu sepak bola. Jelek sekali. Bahannya pun dari plastik yang keras. Abang-abangku sakit perut menahan tawa melihat sepatu itu waktu kami sarapan pagi tadi. Tapi pandangan ayahku menyuruh mereka bungkam, membuat perut mereka kaku. Kakiku sakit dan hatiku malu dibuat sepatu ini. Sementara itu, kepala Lintang terus berputar-putar seperti burung hantu. Baginya, penggaris kayu 1 meter, vas bunga tanah liat hasil prakarya anak kelas 6 di atas meja bungus, papan tulis lusuh, dan kapur tumpul yang berserakan di atas lantai kelas, yang sebagian telah menjadi tanah, adalah benda-benda yang menakjubkan. Kemudian, kulihat lagi pria cemara angin itu. Melihat anaknya demikian bergairah, ia tersenyum getir. Aku mengerti bahwa pria yang tak tahu tanggal dan bulan kelahirannya itu gamang membayangkan kehancuran hati anaknya jika sampai drop out saat kelas 2 atau 3 SMP nanti karena alasan klasik, biaya atau tuntutan nafkah. Bagi beliau, pendidikan adalah enigma, sebuah misteri. Dari 4 garis generasi yang diingatnya, baru Lintang yang sekolah. Generasi kelima sebelumnya adalah masa antediluvium, suatu masa yang amat lampau ketika orang-orang Melayu masih berkelana sebagai nomad. Mereka berpakaian kulit kayu dan menyembah bulan. Umumnya, Pumus mengelompokkan tempat duduk kami berdasarkan kemiripan. Aku dan Lintang sebangku karena kami sama-sama berambut ikal. Terapani duduk dengan Mahar karena mereka berdua paling tampan. Penampilan mereka seperti para pelantun irama semenanjung, idola orang Melayu. Terapani tak tertarik dengan kelas. Ia mencuri-curi pandangan ke jendela, melirik kepala ibunya yang muncul sekali-sekali di antara kepala orang tua lainnya. Tapi Bore dan Kucai didudukkan berdua bukan karena mereka mirip, tapi karena sama-sama susah diatur. Baru beberapa saat di kelas, Bore sudah mencoreng muka Kucai dengan penghapus papan tulis. Tingkah ini diikuti Sahara yang sengaja menumpahkan air minum Akyong, sehingga anak Hokian itu menangis sejadi-jadinya, seperti orang ketakutan dipeluk setan. N.A. Sahara Aulia Fadilah binti K.A. Muslim Ramdhani Fadilah. Gadis kecil berkerudung itu memang keras kepala luar biasa. Kejadian itu menandai perseteruan mereka yang akan berlangsung akut bertahun-tahun. Tangisan Akyong nyaris merusak suasana perkenalan yang menyenangkan pagi itu. Sebaliknya, bagiku,
pagi itu adalah pagi yang tak terlupakan sampai puluhan tahun mendatang. Karena pagi itu aku melihat lintang dengan canggung menggenggam sebuah pensil besar yang belum diserut, seperti memegang sebilah belati. Ayahnya pasti telah keliru membeli pensil, karena pensil itu memiliki warna yang berbeda di kedua ujungnya. Salah satu ujungnya berwarna merah dan ujung lainnya biru. Bukankah pensil semacam itu dipakai para tukang jahit untuk menggaris kain? Atau para tukang sol sepatu untuk menggaris pola pada permukaan kulit? Sama sekali bukan untuk menulis. Buku yang dibeli juga keliru. Buku bersampul biru tua itu bergaris 3. Bukankah buku semacam itu baru akan kami pakai nanti saat kelas 2 untuk pelajaran menulis rangkai indah? Hal yang tak akan pernah kulupakan adalah bahwa pagi itu aku menyaksikan seorang anak pesisir melarat, teman sebangkuku, untuk pertama kalinya memegang pensil dan buku. Dan kemudian pada tahun-tahun berikutnya, setiap apapun yang ditulisnya merupakan buah pikiran yang hilang gemilang. Karena nanti ia, seorang anak miskin pesisir, akan menerangi nebula yang melingkupi sekolah miskin ini. Sebab ia akan berkembang menjadi manusia paling jenius yang pernah kujumpai seumur hidupku.